sore ini saya berkesempatan mengunjungi Benteng Fort Rotterdam, salah satu ikon tempat bersejarah di kota Makassar yang penuh dengan bangunan arsitektur kolonial di dalamnya. Tempat ini sesungguhnya adalah peninggalan kerajaan Goa Talo yang bernama Benteng Jumpandang atau Benteng Ujung Pandang. Pada awalnya, benteng ini dibangun dengan material berupa tanah liat, kemudian pada tahun 1634 ketika periode pemerintahan Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan Kars di daerah Maros. Bangunan yang indah ini pernah rusak berat akibat penyerbuan VOC di bawah pimpinan Spelman, namun kemudian diperbaiki oleh Spelman setelah berhasil dikuasai. Kerajaan Goa Talo yang diperintah oleh Sultan Hasanuddin terpaksa menyerahkan Benteng Ujung Pandang kepada Belanda. Penyerahan ini adalah bagian dari perjanjian Bongaya yang terpaksa ditandatangani Sultan Hasanuddin setelah kalah dalam Perang Makassar. Setelah jatuh ke tangan Belanda, Benteng Ujung Pandang kemudian diganti namanya menjadi Benteng Fort Rotterdam sesuai nama kelahiran Spelman. Spelman kemudian membangun kembali benteng yang sebagian bangunannya telah hancur dengan gaya arsitektur Belanda. Bangunan kolonial yang satu ini berada di sebelah sisi timur yang sebelumnya merupakan barak tentara. Saat ini digunakan menjadi perpustakaan yang menampilkan buku-buku Belanda kuno, log kapal Kapten VOC, dan manuskrip lontar kuno. Sedangkan bangunan di sisi utara benteng ini adalah bangunan tertua dari tahun 1686 yang meliputi kediaman gubernur, kediaman saudagar senior, kapten dan sekretaris dengan beberapa bangunan penyimpanan senjata. Pada bagian ujung bangunan sebelah kiri merupakan kediaman gubernur yang dijuluki sebagai rumah Spelman, sekarang menjadi bagian dari Museum Lagaligo, sebuah museum yang menyimpan barang-barang bersejarah dari Goa Talo. Sedangkan bangunan di sisi selatan yang awalnya digunakan sebagai tempat penyimpanan barang-barang VOC dan gudang, kini juga dijadikan museum. Lantai dasar bangunan yang terletak di sudut tenggara benteng dulunya adalah penjara. Di pojok bagian kanan bangunan inilah terdapat satu pavilion 2 lantai yang merupakan penjara Pangeran Diponegoro, terletak di komplek Bastion Pakan. Di balik pintu ini terdapat sel penjara yang merupakan tempat tahanan Pangeran Diponegoro sejak 1833 sampai dengan wafatnya 8 Januari 1855 pukul 6.30 pagi. Sejarah mencatat setelah 5 tahun Perang Jawa sejak 1825 sampai dengan 1830, maka akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830 bertepatan dengan Hari Idul Fitri di Magelang, Jenderal de Kock bertemu dengan Pangeran Diponegoro. Sebuah pertemuan yang diakhiri dengan muslihat dengan penangkapan Diponegoro. Kemudian Pangeran Diponegoro dibawa ke Jakarta atau Batavia saat itu, sebelum selanjutnya dibawa ke Manado dan akhirnya berakhir di tempat ini. Bangunan penjara Pangeran Diponegoro
secara fisik dikelilingi oleh dinding tebal benteng dengan lebar sekitar 3-5 meter. Di balik dinding benteng yang kokoh ini, terdapat 13 bangunan, yang 11 diantaranya adalah bangunan asli dari abad ke-17, sedangkan 2 lainnya didirikan pada masa pendudukan Jepang. Benteng Fort Rotterdam menjadi saksi bisu riuhnya pesta kemenangan, juga jerit perih mereka yang meregang nyawa di masa lalu di tempat ini. Semoga dokumentasi ini bermanfaat.